Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Naili Hilmia Fatma dengan NIM 53020200022 dari kelas IATC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahun berkabung atau yang sering disebut dengan peristiwa Amul Husni. Dalam peristiwa Amul Husni terdapat dua peristiwa, yaitu kewafatan Abu Thalib dan juga kewafatan Siti Khadijah atau istri Rasulullah SAW. Pada kewafatan Abu Thalib, baru saja Bani Hashim meninggalkan lembah permukiman yang dijadikan sebagai tempat isolasi. Rasulullah SAW mendapatkan musibah atas meninggalnya paman beliau Abu Thalib atau yang bernama Abdul Manaf. Abu Thalib meninggal karena sakit yang semakin parah, sehingga tinggal menunggu saat-saat kematian, dan akhirnya dia meninggal pada bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian, selang 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan. Ada pula yang berpendapat bahwa Abu Thalib meninggal dunia pada bulan Ramadan atau 3 bulan sebelum wafatnya Khadijah. Abu Thalib adalah seseorang yang selalu menyayangi, melindungi, dan membela Rasulullah SAW. Orang-orang kafir Quraisy sama menaruh hormat dan merasa segan kepadanya. Ketika akan meninggal dunia, beberapa pemimpin Quraisy pun mendatangi Abu Thalib. Mereka membujuk Abu Thalib agar tetap setia berpegang pada agamanya dan tidak masuk ke dalam Islam. Sementara dalam waktu yang sama, Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada pamannya tersebut seraya mengatakan, katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Aku akan menjadi saksi Anda pada hari kiamat kelak. Akan tetapi Abu Thalib mengatakan, seandainya aku tidak merasa sungkan kepada orang lain, tentu akan aku ikrarkan kalimat itu di hadapanmu. Selanjutnya, Allah menurunkan firman Quran surat Al-Qasas ayat 56. Kematian Abu Thalib merupakan pukulan berat bagi Rasulullah SAW. Beliau benar-benar merasa kehilangan dukungan yang sangat besar. Sepeninggalan Abu Thalib di antara keluarga besar Bani Hashim, tidak ada yang dapat menggantikan perannya dalam memberikan perlindungan bagi beliau, karena pada saat itu mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi dan krisis mental akibat pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap mereka. Hal itu pun nampak jelas ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Taif untuk mencari dukungan dari suku-suku lain, akan tetapi gagal. Bahkan yang beliau terima adalah perlakuan yang tidak pantas. Selanjutnya, kewafatan Siti Khadijah. Kira-kira 2 bulan atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia, bahkan ada juga yang menyebut 3 hari sesudahnya, Ummul Mukminin Khadijah wafat pula, tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Menurut pendapat paling masyhur, Khadijah wafat pada usia 65 tahun saat Rasulullah SAW berusia 50 tahun. Khadijah adalah salah satu anugerah besar yang diberikan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Dia mendampingi beliau selama 1/4 abad, menghibur beliau di kala susah, menyemangati beliau saat menghadapi masa-masa sulit, membantu beliau menyampaikan misi kerasulan, mendampingi beliau dalam membiayai perjuangan yang berat, serta membela beliau dengan jiwa dan hartanya. Dua peristiwa ini terjadi dalam jangka waktu yang tidak terpaut lama, sehingga menorehkan perasaan duka dan lara di hati Rasulullah SAW. Belum lagi cobaan yang dilancarkan kaumnya, karena dengan kematian keduanya mereka semakin berani menyakiti dan mengganggu beliau. Duka pun semakin bertumbuk-tumbuk, sehingga beliau hampir berputus asa menghadapi mereka. Untuk itu beliau pergi ke Taif dengan setitik harapan mereka berkenan menerima dakwah, atau minimal mau melindungi dan mengeluarkan pertolongan dalam menghadapi kaum beliau. Sebab beliau tidak lagi melihat seseorang yang bisa memberi perlindungan dan pertolongan.
tetapi mereka menyakiti beliau secara kejam, yang justru tidak pernah beliau alami sebelum itu dari kaumnya. Karena penderitaan yang bertumpuk-tumpuk pada tahun itu, maka beliau menyebutnya sebagai Amul Husni atau tahun duka cita, atau yang dalam makul ini disebut dengan tahun berkabung. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.